cracking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal penilaian akhir semester GASAL. Kita mulai dari soal yang pertama, menentukan susunan juara 1, 2, 3 dari 8 finalis. Berarti kita pakai permutasi 8P3, maka 8 faktorial dibagi 8 min 3 faktorial sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial. Hasilnya 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial. 5 faktorial dengan 5 faktorial kita coret. Hasilnya 336. Kita lanjut soal nomor 2, menentukan banyaknya kata baru yang dapat disusun dari kata sabar. Kita lihat di sini kata sabar huruf yang sama adalah huruf A, yaitu ada 2, maka kita pakai 5 faktorial karena jumlah hurufnya semua ada 5 dibagi 2 faktorial. Maka 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Hasilnya 60. Soal nomor 3, ada 6 orang duduk melingkar, maka kemungkinannya 6 orang ini duduk mengelilingi meja bundar adalah berapa? Nanti kita cari. Di sini ada kesalahan penulisan, harusnya ke 6 orang, bukan ke 5 orang. Maka caranya pakai permutasi siklis, 6 min 1 faktorial sama dengan 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Sekarang soal nomor 4, ini ada berapa cara membentuk tim bola voli pantai dari 9 pemain. Kita ingat tim bola voli pantai ada 2 orang, maka 9C2 kita pakai kombinasi. Maka 9 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 9 min 2 faktorial itu 7 faktorial. Sama dengan 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 2 kali 1 kali 7 faktorial. Hasilnya 36. Soal nomor 5 tentang pelemparan 2 koin mata uang. Kemudian yang dicari peluang munculnya kedua sisi gambar. Kita ingat NS dari pelemparan 2 buah koin mata uang, maka rumusnya 2 pangkat 2, hasilnya 4. Kemudian kita cari kemungkinan yang terjadi jika kita melempar 2 koin, yaitu kemungkinan yang muncul adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, kemudian gambar-gambar. Nah, sekarang banyaknya muncul keduanya sisi gambar, maka hanya 1. Maka NA-nya sama dengan 1. Maka PA sama dengan NA per NS. Sama dengan 1/4. Lanjut soal nomor 6, mencari peluang muncul mata dadu berjumlah 5 atau 10 dari pelemparan 2 buah dadu. Kita ingat NS untuk pelemparan 2 buah dadu adalah 36. Kemudian kita cari yang pertama, banyaknya muncul mata dadu berjumlah 5, yaitu 1 dan 4, kemudian 2, 3, 3, 2, 4, 1.
berarti NA-nya ada 4. Sekarang kita cari NP. NP itu berjumlah 10, berarti 4, 6, 5, 5, 6, 4. Berarti jumlahnya ada 3. Sekarang kita cari PA union B, karena ada kata-kata atau maka kita pakai union, maka PA ditambah PB sama dengan PA berarti 4/36 ditambah PB 3/36, hasilnya 7/36. Soal nomor 7, diketahui peluang penduduk terserang ISPA itu 0,010. Yang ditanya adalah yang tidak terserang ISPA. Maka yang tidak terserang ISPA 1 dikurangi 0,010, 0,990. Kemudian jumlah penduduk keseluruhan itu 100.000 jiwa. Maka yang tidak terserang ISPA adalah 0,990 kali 100.000. Hasilnya 99.000. Soal nomor 8 ini tentang diagram lingkaran. Jumlah keseluruhan siswa itu 1.000 orang. Yang ditanya /adalah yang orang tuanya bekerja sebagai PNS. Yang PNS itu 18 derajat. Berarti 18/360, karena satu lingkaran penuh itu 360 derajat, kali 1000. Kita coret 18/36, bawah menghasilkan 2 ya. Jadi 1000 dibagi 20, hasilnya 50. Soal nomor 9, diketahui nilai rata-rata 35 siswa itu 65,5. Kemudian satu orang digabungkan, rata-ratanya menjadi 66. Yang ditanya adalah nilai siswa tersebut atau nilai siswa yang tadi digabungkan. Maka langkah pertama kita masukkan ke rumus rata-rata. Kita pakai data yang pertama. Jadi rata-rata pertama tadi 65,5 sama dengan sigma X per N-nya tadi 35. Maka sigma X-nya 65,5 kali 35. Hasilnya 2292,5. Selanjutnya kita cari sigma X. Data yang kedua. Tadi rata-rata yang kedua itu 66. Kemudian N-nya 35 tambah 1, maka jadi 36. Sehingga sigma X2 66 kali 36. Hasilnya 2376. Nah, sekarang kita mencari nilai X-nya. Berarti sigma X2 dikurangi sigma X1, maka jadi 2376 dikurangi 2292,5. Ketemunya 83,5. Jadi nilai anak tersebut 83,5. Soal nomor 10, mencari min dari data berkelompok. Kita akan menggunakan cara coding. Ini pernah kita bahas di video sebelumnya.
Langkah pertama kita cari yang frekuensi terbesar, kemudian kita beri kode 0, kemudian yang ke atas selanjutnya min 1, min 2, min 3, yang ke bawah 1, 2, 3. Kemudian kita kalikan antara C, coding itu, dengan frekuensi. 4 kali min 3, min 12, 6 kali min 2, min 12, 8 kali min 1, min 8, 12 kali 0, 0, 9 kali 1, 9, 7 kali 2, 14, 4 kali 3, 12. Setelah itu kita jumlah. Hasilnya 3. Nah, setelah ketemu nilai penjumlahan dari C kali F, kita cari rata-rata sementara. Kita lihat kelas yang tadi frekuensi terbesar yaitu 60 sampai 69, kita cari rata-rata sementaranya pakai nilai tengah 60 dibagi 69 dibagi 2, hasilnya 64,5. Setelah itu kita masukkan ke rumus mencari nilai min atau rata-rata. X bar atau nilai X rata-rata sama dengan XS ditambah C kali F dibagi F dikali P. Nah, kita masukkan nilainya 64,5, tadi C kali F-nya dijumlah ketemu 3, kemudian frekuensinya jumlahnya adalah 50, kemudian P-nya interval dari 60 sampai 69 yaitu 10, kita coret 50 dan 10, hasilnya 64,5 ditambah 0,6 sama dengan 65,1. Soal nomor 11 kita akan mencari median dari tabel soal nomor 10. Kita lihat tabel soal nomor 10 tadi seperti ini, kemudian frekuensinya tadi berjumlah 50, berarti nilai tengahnya ada di data ke-25, yaitu ada di frekuensi yang ini 12, kelas mediannya berarti 60 sampai 69. Median rumusnya tepi bawah ditambah N per 2 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kali P interval. Karena kelasnya di 60 sampai 69, maka tepi bawahnya adalah 59,5 ditambah N-nya tadi frekuensinya berjumlah 50, berarti 50 per 2 dikurangi frekuensi kumulatif di atas kelas median 18 ya, per frekuensinya tadi 12 kali intervalnya 10 sama dengan 59,5 ditambah 25 dikurangi 18 per 12 kali 10 sama dengan 59,5 ditambah 7 per 12 kali 10 sama dengan 59,5 ditambah 7 kali 10, 70 bagi 12, 5,8
83. Maka hasilnya 65,33. Soal nomor 12 mencari modus dari soal nomor 10 tabelnya. Kita lihat modus itu nilai yang paling sering muncul, berarti di frekuensi 12. Kita masukkan ke rumus modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 kali P. Tepi bawahnya 59,5. Ditambah D1 berarti 12 dikurangi 8, 4 ya hasilnya. Kemudian D2 itu 12 kurangi 9, 3, P-nya 10. Maka 59,5 ditambah 4 per 7 kali 10. Hasilnya 59,5 ditambah 4 kali 10, 40 dibagi 7 berarti 5,71 sama dengan 65,21. Soal nomor 13 kita mencari median. Caranya datanya kita urutkan terlebih dahulu. Data terkecilnya 24, kemudian 25, 29-nya ada 2, kemudian 30-nya ada 2, setelah itu 33 ada 2, kemudian 37 ada 1, kemudian 39 dan 41 ada 2. Nah, jumlah datanya ini ada 12. Maka nilai tengahnya ada di antara data ke-6 dan ke-7. Berarti antara 30 dan 33. Maka mediannya 30 ditambah 33 dibagi 2 sama dengan 31,5. Soal nomor 14, kita akan mencari simpangan rata-rata. Langkah pertama kita cari dulu nilai rata-rata. Kita jumlah data yang di atas ini, hasilnya 42, kemudian jumlah datanya ada 7, berarti per 7, 42 bagi 7 hasilnya 6. Kemudian kita masukkan ke rumus simpangan rata-rata. Jangan lupa pakai harga mutlak, tanda harga mutlak seperti ini. 7 dikurangi 6 ditambah 3 kurangi 6 ditambah 4 kurangi 6 ditambah 8 kurangi 6 ditambah 9 kurangi 6 ditambah 2 kurangi 6 ditambah 9 dikurangi 6 dibagi N.
N-nya tadi 7, berarti dibagi 7. Hasilnya 1 ditambah 3 kurangi 6 itu min 3, karena pakai harga mutlak maka kita tulis 3 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 3 dibagi 7. Hasilnya 18/7. Soal nomor 15, kita mencari simpangan baku. Caranya sama, kita cari dulu rata-rata dari data tersebut. Kita jumlah datanya, hasilnya 28 dibagi banyaknya data 7, berarti 28 bagi 7 ketemu 4. Selanjutnya kita masukkan ke rumus simpangan baku. Rumusnya simpangan baku sama dengan akar 3 kurangi 4 kuadrat ditambah 3 kurangi 4 kuadrat ditambah 5 kurangi 4 kuadrat ditambah 4 kurangi 4 kuadrat ditambah 6 kurangi 4 kuadrat ditambah 2 kurangi 4 kuadrat ditambah 5 kurangi 4 kuadrat. Dibagi jumlah datanya tadi ada 7, berarti dibagi 7 sama dengan akar min 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat dibagi 7. Maka hasilnya akar dari 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 1 dibagi 7 sama dengan akar 1 tambah 1 tambah 4 tambah 4 tambah 1. Akar 12/7. Soal nomor 16, kita akan mencari nilai limit. Kita masukkan nilai X-nya 2 ke fungsinya. Jadi 2 kuadrat dikurangi 9 dibagi 2 kali 2 ditambah 3. Hasilnya 4 dikurangi 9 dibagi 4 ditambah 3 sama dengan min 5/7. Soal nomor 17, caranya sama dengan soal nomor 16. Kita masukkan min 1-nya ke fungsi, jadi 2 kali min 1 kuadrat. Min 2 per min 1 ditambah 2. Hasilnya 2 kali 1 dikurangi 2 dibagi 1. Sama dengan 2 dikurangi 2 per 1 sama dengan 0/1.
0 bagi 1 hasilnya 0. Soal nomor 18 tentang limit mendekati tak hingga, kita pakai cara cepat. Karena pangkatnya sama, pangkat tertingginya sama, maka hasilnya adalah bilangan di sebelahnya pangkat tertinggi, yaitu 2 bagi 1, sama dengan 2. Lanjutkan soal nomor 19. Kita lihat bentuk akar di mana pangkat tertingginya sama, yaitu pangkat 2. Maka kita pakai rumus B min Q per 2 akar A. B-nya yang mana? B-nya 2, Q-nya 5, A-nya 1. Maka 2 min 5 dibagi 2 akar 1. Hasilnya min 3 per 2 kali 1. Sama dengan min 3 per 2. Soal nomor 20 mencari turunan fungsi. Di sini ada U, yaitu 2x kuadrat min 1. Kita cari U aksen atau turunannya, maka caranya pangkatnya kita taruh di depan. Jadi 2 kali 2. X-nya tetap kita tulis, kemudian pangkatnya kita kurangi 1. 2 dikurangi 1. Kemudian turunannya dari 1 itu 0. Maka 4x pangkat 1 atau 4x. Kemudian nilai V, V-nya 3 min X. Maka V aksen sama dengan turunannya, turunan dari 3 itu 0. Turunan dari X, X itu X pangkat 1, jadi satunya pindah ke depan, X pangkat 1 dikurangi 1, maka 0 dikurangi 1 kali X pangkat 0, sama dengan 0 dikurangi 1 kali 1, X pangkat 0 itu 1, maka 0 dikurangi 1, hasilnya min 1. Jadi bilangan kalau tidak mengandung unsur X, itu diturunkan hasilnya 0 ya tadi. 3 diturunkan 0, min 1 diturunkan jadi 0. Sekarang kita masukkan ke rumus turunan jika U kali V. Rumusnya adalah U aksen V dikurangi U V aksen. Maka U aksen tadi ketemunya 4X. V-nya 3 min X. Dikurangi U-nya adalah 2x kuadrat min 1. V aksennya min 1. Sama dengan 12x dikurangi 4x kuadrat dikurangi min 2x kuadrat plus 1. Sama dengan 12x min 4x kuadrat min 2x kuadrat jadi min 2x kuadrat min 1. Atau bisa kita tulis min 2x kuadrat plus 12x min 1. Sampai di sini pembahasan kita untuk latihan soal PAS semester Gasal. Semoga bermanfaat. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan di like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.